Ya, saya kira sudah kelihatan ya di layar. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi secara ya, kalau dengan pada tanah lempung, yang di mana yang dimaksud dengan tanah lempung? Yang dimaksud dengan tanah lempung itu yang di sini, ininya yang lempung. Ya. Jadi yang ininya masih tetap sand. Ya. Pertanyaannya apakah kalau boleh nggak kalau ininya juga lempung? Ya boleh. Tetapi seandainya pun ini kita pakai clay, ya, tapi tetap ininya seperti ini. Ya, jadi ini. Jadi kita masih tetap menganggap dia seperti sand. Ya, jadi untuk itu kita mengambil V-nya kecil biasanya. Atau ya berapa, tapi biasanya lebih kecil dari sand. Nah, kalau yang ininya clay, maka jelas kelihatan perbedaannya dengan sandnya. Jadi ininya yang clay. Nah, kembali saya ingatkan ya. Jadi kalau kita bekerja untuk yang seed pile, maka paling penting itu ya kita tentukan dulu ini. Makanya di sini kenapa ini 0, ya kenapa di sini? Di sini 0 karena tidak ada di sini beban. Ya beban di sini kan tidak ada. Tapi begitu ada beban di sini, maka dia akan menjadi begini. Jadi ada besaran di sini, jadi tidak 0. Ya, jadi karena apa? Karena nanti kita akan penting sekali buat kita untuk menentukan apa namanya diagram tekanannya ini. Nah, di sini karena di sini ada water, ya. Jadi sebetulnya itu di sini pun ada sebetulnya seperti ini, ada seperti ini, tapi juga ada di sini yang besarannya sama, besarannya sama. Jadi karena sama, maka tidak. Ya, jadi sebetulnya itu, jadi sebenarnya itu jadi sebenarnya itu ada di sini, ya. Di sini juga ada, ya, seperti ini. Tetapi ya karena besarannya sama, ya, maka ya, karena besarannya sama, maka ini bisa kita hilangkan, bisa kita hilangkan. Itu sebenarnya. Tetapi kalau misalnya di sini tidak ada, ya, jadi katakanlah misalnya ini enggak ada, ini kosong misalnya. Ya, kalau kosong maka ya, maka di sini menjadi ada. Makanya untuk mendapatkan ini, ya, jadi ini menjadi ya, ya ini tadi ya sama seperti yang itu tadi. Jadi kalau misalnya ini juga ya ada ini sebesar ya itu ya, jadi dia itu yang ini ya, jadi kalau misalnya kita ambil yang ini ke sini ya, ini jadi ini adalah ya, jadi ini adalah sigma 1 yang ini ya, sigma 1 mau apa ya ditambah ya,
ditambah, ini adalah gamma aksen dikali L2 A, kemudian ditambah L2. Itulah untuk di situ. Atau kita tambah lagi kalau ada beban, ya kalau ada bebannya ini lagi. Gitu. Nah, inilah yang jadi yang paling penting yang harus dibuat terlebih dahulu, ya. Di mana kalau kita lihat di sini sigma 6-nya itu adalah ini, ya. 4C dikurang gamma dikali L1 ditambah gamma aksen dikali L2. Nah, kemudian ya sama seperti yang sebelumnya, ya kita momen di O aksen, ya. Kemudian ya di samping itu mencari P1 yaitu luasannya ini semuanya. Jadi kalau kemudian untuk mencari ini, ya momen, artinya momen ke titik ke sini, ke titik D ini, ya. Nah, sesudah P1 dapat, Z1 dapat, ya, maka kemudian kita, ya, yang pertama momen di O aksen, yaitu di sini. Nah, dari sini kita dapat untuk mencari apa namanya, ya, jadi kita bisa mendapatkan ya karena di sini yang tidak ketahui adalah nanti adalah mencari D. Ya, jadi kalau misalnya kita cari pertama itu adalah ini, ya. Jadi ini ada dua persamaan, ya. Persamaan pertama jumlah gaya-gaya horizontal. Jadi ada gaya horizontal P, kemudian ada gaya horizontal ini. Ini kan ada gaya horizontalnya. Yaitu mana? Sigma 6 kali D. Ya ini, sigma 6 kali D. Dan F. Jadi kalau namanya sigma gaya-gaya horizontal, ada F, ada P, dan ada ini. Ya, jadi kalau misalnya kita ini, jadi saya ini ya, jadi yang pertama itu ada gaya ini, ya, ini gaya ini, ada gaya ini. Itu yang pertama. Kemudian ada P. Nih. Kemudian ini ada ini. Nah, besaran ini adalah ini. Ya. Ini adalah besarannya adalah ini. Jadi yang orange ini besarnya dari itu. Nah, tentu juga ya, kemudian juga adalah ini, ya, P1 yang merah ini. Nah, tentu P1 ini semuanya, ya. Jadi yang disebut dengan P1 ini adalah ini, ya, pokoknya semua ini, ya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah P1 luasannya, ya. Kemudian ini adalah, ya. Nah, baru kemudian momen di O aksen. Momen di O aksen itu ya semuanya, ya. P1 ini, ya, jaraknya ke situ, jaraknya ini. Kemudian sigma 6 kali D yang ini tadi, yang ini
luasan ini, ya, luasan ini jaraknya ke sini. Ya. Nah, setelah itu ya kembali seperti yang sebelumnya. Ya, jadi kita mencari panjang, kalau di sini adalah nanti yang dicari itu adalah D-nya. Ya. Lalu kemudian kita cari momen, lalu kemudian kita cari section modulus, ya. Jadi profil dari turap yang kita yang akan kita gunakan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, jadi ini adalah masih namanya free edge support, tetapi untuk tanah lempung. Nah, kemudian kita masuk kepada yang berikutnya namanya momen reduksi row. Ya. Jadi momen reduksi row ini itu profil yang kita tentukan dengan metode free edge support itu sebetulnya masih bisa kita kurangi. Kita kurangi apa? Momen desainnya. Ya. Nah, inilah yang diajukan oleh si Rowe. Ya. Rowe ini adalah nama orang. Ya. Rowe, ya, ini adalah orang Inggris. Ya. Dia mengajukan satu metode yang lain, ya, yang akan digunakan untuk desain. Jadi sebetulnya metode Rowe ini untuk desain. Ya. Jadi kalau dengan metode free edge support tadi itu kita langsung menggunakan momennya, ya, maka dari momen itu kita tentukan profilnya. Tetapi berdasarkan penelitian dari Rowe, profil yang dipilih itu sebetulnya masih bisa kita kurangi. Ya. Itulah yang disebut dengan reduksi. Jadi kita mereduksi profil yang dipakai itu, ya, sehingga masih bisa memenuhi syarat. Nah, Rowe mengajukan grafik seperti ini. Ya, di layar ini ada grafik, ya, grafik MD per Mmax. Ya, di sini ada grafik MD per Mmax dan logaritma Rowe. Ya, logaritma Rowe ini dari sini kita cari Rowe-nya sebesar ini, lalu kita cari logaritmanya. Jadi menggunakan grafik ini, ya, kita lihat di sini, terutama ini sebetulnya untuk tiang-tiang baja, atau bukan tiang, tapi turap-turap baja. Jadi turap-turap baja itu adalah fleksibel, jadi makanya bisa kita kurangi momennya sebenarnya, karena dia mengalami, karena dia turap baja, dia adalah mengalami fleksibilitinya, atau dia bisa melentur. Nah, ketika dia melentur, dia akan menyebabkan momennya berkurang. Nah, begitu. Maka digunakanlah yang namanya grafik ini. Ya, jadi grafik ini menggunakan yang kita sebut dengan boundary pembatasan. Ya, batasannya mana ini? Ya, yang pertama kalau dia lucent, maka kita pakai yang di atas ini grafiknya. Kalau dia dense, maka kita pakai yang di bawah ini. Seperti itu, ya. Nah, ini supaya gampang kita langsung aja menggunakan ininya, menggunakan contoh, ya. Jadi ini pada ya, jadi ini soal contoh dari yang lalu, ya. Jadi kita menggunakan dengan free edge support untuk pasir, ya. Maka kita dapatkan, ya, di sini kita dapatkan momen maksimumnya adalah ini, ya. Kemudian panjangnya sudah kita dapat, ya. Nah, berdasarkan ini maka kita buatlah, kita akan masukkan ini ke dalam grafik yang dibuat oleh Rowe. Ya. Jadi yang pertama, ya, dengan momen, sebetulnya itu dengan momen sebesar ini kita sudah bisa menentukan profil. Ya.
Tetapi kita akan lihat bahwa profil yang kita pakai itu kita akan kita akan gunakan atau menjadi lebih kecil dari momen yang kita gunakan pada metode free add support. Nah, jadi misalnya contohnya kita ambil ini profilnya PZ22, ya, I-nya kita bisa lihat dari tabel. Jadi misalnya tabelnya yang pakai ini misalnya, ini kan PZ22 nih. Nah, I-nya bisa kita lihat sini, momen inersia. Momen inersia adalah ini, yaitu 115 atau 115,2. Ya, maka ini dia, 115,2. Kemudian hanya adalah ini tadi sudah dihitung pada metode yang sebelumnya. Kemudian kita cari row-nya menggunakan rumus ini. Maka row-nya segini. Kalau kita ambil logaritmanya menjadi segini. Nah, kemudian kita lihat juga PZ22 itu S-nya berapa ini? Section modulusnya. Yaitu 97 kali 10 pangkat minus 5. Ini dia. Nah, dari sini kita hitung yang namanya momen desain. Momen yang dibutuhkan. Momen desain itu adalah S dikali sigma label. Nah, di sini kita pakai sigma labelnya ada ini. Maka kita dapatlah MD-nya 167,33. Maka kalau MD-nya ini kita bagi dengan Mmax, ya, Mmax-nya tadi sudah segini, maka MD per Mmax adalah segini. Nah, kemudian kita cari lagi PZ27. Ya, dengan cara yang sama kita dapat MD Mmax-nya segini. Nah, ini kemudian kita plot, ya, kita plot ke, ya, ke sini, yang grafik yang tadi. Nah, oleh karena ini, ya, soalnya adalah Lucent, katakanlah Lucent, maka yang kita pakai yang ini, yang di atas ini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, ya, namanya ini adalah garis batas. Garis batas ini garis batas apa sebenarnya? Ini garis batas antara safe section dengan unsafe section. Jadi ini adalah safe section dan ini adalah unsafe section. Jadi oleh karena itu yang kita bisa pakai itu yang di atas garis batas itu. Kalau kita dapat profil itu kita plot di atas garis batas ini maka oke, artinya dia pada safe. Nah, jadi tadi ya PZ22 itu tadi MDM max-nya 0,485 dan logaritmanya minus 2,7. Nah, kita plot di sini. Kita plot dia adalah di sini. Jadi ini adalah PZ22 dan ini adalah PZ27. Nah, setelah kita plot di sini maka kelihatan ya. Kalau kita mengacu pada Lucent, maka PZ22 ini adalah unsafe. Ya, karena dia di bawah. Kalau di bawah dari garis batas ini berarti dia unsafe. Sedangkan PZ27 berada pada safe section. Maka yang bisa kita pakai itu adalah PZ27. PZ22 nggak bisa kita pakai. Nah, inilah dengan menggunakan metode row ini, maka kita bisa mereduksi profil yang kita gunakan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa momen yang kita pakai itu hanya adalah yang 167. Ya. Sementara tadi momennya adalah berapa? 300. Ya. Momennya adalah 344. Ya. Kemudian yang bisa kita pakai adalah PZ27. Momennya berapa? Cuma 284. Jadi nggak perlu harus memakai sampai momennya 344. Ya. Jadi 284 pun bisa dipakai. Yaitu PZ27. PZ22 nggak bisa dipakai. Ya. PZ22 ini adalah unsafe. Nah, itulah metode row. Nah, kemudian ya kalau tanahnya lempung, ya ini tadi kalau yang ini adalah untuk pasir. Kalau pasir kita pakai ini. Grafik ini langsung kita pakai kalau pasir. Kalau lempung itu grafiknya belum ada. Ya, maka harus kita buat berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Nah, bagaimana membuatnya? Ya, silakan diperhatiin ya. Ini nanti jadi
Ya, ini ya, saya kembali ke sini. Nah, bagaimana kita harus membuat grafik ya seperti ini dibikinnya ya. Jadi makanya itu kita buat ya. Saya ambil contoh ya. Ini kita akan buat ya. Jadi kita bikin dulu ininya. Jadi kita bikin dulu seperti ini ya. Nah, di mana tentu grafik ini adalah MD per Max ya. Jadi ini adalah MD Max. Sedangkan ini adalah logaritma rho. Ya. Jadi sama seperti yang ini. Nah, oleh karena itu ya kita harus membuat grafik ya, membuat grafik seperti grafik yang di pasir tadi. Misalnya kita mau bikin seperti ini ya. Nah, cuma bagaimana membuatnya? Nah, itu yang mau maka kita gunakan grafik ini. Jadi ini ya tentu saja kita cari dulu pertama adalah SN ya, kita cari SN-nya. Kita cari SN-nya dan alfanya. Nah, katakanlah misalnya kita sudah punya alfa dan SN. Misalnya, ambillah misalnya SN-nya sama dengan 1. Ya. Saya mau misalnya, katakan misalnya SN-nya ini 1 misalnya. Ya, jadi misalnya itu kita ambil tuh SN-nya misalnya 1. Ya. Katakan SN-nya 1, kemudian alfanya katakanlah misalnya ambil alfanya 0,7 ya. Jadi misalnya 0,7 kalau di sini itu adalah ini ya. Jadi ambil yang ya jadi kalau misalnya 0,7 ya. Jadi kalau 0,7 berarti kan titik itu adalah ini. Oke. Ya, jadi ini adalah 0,7. Kemudian ambil ini juga 0,7. Kemudian ini juga 0,7. Nah, maka kita ini jadi kalau nomor 7 maka dia ke sini. Ya, ini. Oke, jadi dari sini ya. Jadi kita Beo ya. Jadi di sini untuk yang logaritma ya ini ya logaritma rho-nya minus 3,1 ya ini kira-kira MDM max-nya adalah 0, katakanlah misalnya ini adalah 0, ya jadi ini katakanlah misalnya ini misalnya ini 0. Oke, salah. Katakan misalnya ini 0,65.
Katakan ini 0,55. Kemudian katakan ini, ya ini juga katakanlah misalnya 0,5, ya ini 0, misalnya 0,5 berapa, masuk lebih dari dikit ya, umum persisnya. Nah, inilah yang kemudian kita plot ke sini ya. Jadi ini ya, ini adalah logaritma jadi kalau kita bentar ya. Ini minus 2,5 ya. Kemudian di sini misalnya ini 0,45, ini 0,5, ini 0,6, kemudian atau 0,45, 55, atau ini 0,5 aja lah ini. Saya terus ini adalah 0,5 ya. Ini 0,55, ini 0,6, ini 0,65. Jadi kita lihat di sini ya, pada logaritma rho minus 2. Minus 2 ini 0,5. Minus 2 ini bentar ya, ini aja. Ya, jadi kalau ini ya ini 0,5, kemudian 0,25 ya, maka ada di sini. Terus yang ini 0,55, 0,26 berarti 0,55. Kemudian ini 0,26 ke sini. Ini kemudian 0,65. Kemudian ini adalah 3,1 di sini. Ya, maka kita dapatlah di sini ya, titik-titik ya, jadi dapat titik-titik, ini titik-titiknya adalah ini, titik-titiknya adalah ini. Nah, inilah yang kemudian kita hubung. Ya, misalnya kita hubungkan ya. Nah, ya, kalau kita inilah dia. Di sini kita sebut dengan safe. Di bawah ini kita sebut dengan unsafe. Jadi kalau kita memilih profil, maka kalau berada di atasnya ini oke. Ya, jadi kita plot ke sini. Nah, begitu kalau untuk tanah lempung. Jadi kalau untuk lempung, bukan kita plot ke sini, tapi kita plot ke sini, kita buat dulu ininya. Ya. Jadi dibuat dulu
seperti ini. Ya, oke, saya kira seperti itu ya untuk metode reduksi row. Nah, untuk lebih ininya ya dikerjakan PR-nya supaya kau bisa punya pengalaman dan bisa menggunakan metode row untuk tanah lempung. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, oke sampai di sini ya. Jadi saya kira ini saya keluar ya, saya stop share. Itu bahannya sudah itu semua ya. Maka yang lebih penting lagi adalah dikerjakan tugasnya supaya bisa exercise ya. Oke, silakan dibuka kameranya supaya kita mengambil ini ya, mengambil pembuktian ini. Supaya saya bisa screenshot ya ini. Nah ini saya akan kembali mengingatkan lagi, kalau kameranya nggak buka berarti dianggap tidak hadir ya. Jadi yang bisa saya absen yang ada wajahnya. Bagi mereka yang belum ada wajahnya, ya silahkan dibentuk dulu wajahnya ya. Nah, tahu ada yang wajahnya masih belum lagi sampai di kamera, ya masih di tempat tidur, ya ambil dulu wajahnya ya. Tuh wajahnya masih di tempat lain, ya silakan diambil dulu ya, baru dibuka kameranya. Soalnya kameranya nggak ada wajahnya kan. Oke, kemudian saya nggak ini nih. Sekarang yang hadir itu ada 21 orang. Tadi yang ngasih tugas itu hanya 19 orang. Jadi ada 2 orang yang hadir sekarang tidak menyerahkan atau tidak mensubmit tugas. Kenapa? Ya, silakan. Izin Pak, saya belum mengumpulkan tugas. Soalnya kemarin lagi ada pekerjaan di pedalaman Pak. Tidak ada sinyal, tidak ada alat tulis Pak. Ya, terus maumu apa? Apakah saya harus mempertimbangkan itu? Ya, kalau saya sih jawabnya, kamu itu kuliah kok cari tempat di pelosok. Ya, jangan di pelosok lah. Kalau kuliah itu cari tempat kerja di Jakarta, jangan di pelosok. Penugasan Pak hanya seminggu Pak. Minggu ini saja Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu ya, ya kalau memang seperti itu ya itu resikonya. Jadi nggak ada tugasmu itu aja. Kok Ya. itu aja kok pusing gitu. Iya Pak. Kecuali kalau kamu mau kasih apa usulanmu apa. Kalau cuma usulan, Pak saya nggak bisa Pak, ya, ngapain ya memang nggak bisa ya sudah lah. Kan itu kan semua resiko hidup. Betul, Pak. Ya. Nggak usah diomongin kalau kayak gitu. Jangan asal jangan kamu itu dari tugasnya mungkin berapa ya? Tugasnya mungkin ada 5 atau 6, semuanya kamu nggak ngerjain karena kamu lagi di pelosok. Ya sudah, nggak apa-apa. Udah pasti nggak lulus itu. Nggak apa-apa juga sih. Nggak ada. Yang nggak lulus kan kamu, bukan saya. Jadi nggak apa-apa. Kalau ditanya, apakah Bapak masalah? Enggak, saya nggak masalah. Yang masalah kan kamu. Kecuali kalau misalnya kamu
mau minta apa kan gitu ya, mintalah. Kalau boleh diizinkan Pak, saya dikasih waktu untuk besok submit, boleh Pak? Saya Nggak hari ini usah, perjalanan pulang ke Jakarta Pak. ya nggak usah lah, nggak usah di ini, kamu kerjain aja lagi yang berikutnya kan begitu. Ya, baik Pak. Oke, terus ini Sukma Prima Majid itu kamu lagi ngapain? Saya lagi di luar, Pak. Wifi balai. Paket saya nggak ada. Wah, sekarang kamu udah bergerak-gerak, tadi nggak bergerak soalnya. Ya. Oke, Fadilah. Hadir, Pak. Oke, Ari Lutfi Ramadanti. Saya Mbak. Oke, Arjuna Satria Negara. Ada Hadir, nggak Pak. kamu? Hah? Hadir, Pak. Ya, saya itu sebetulnya nggak perlu dijawab. Yang penting wajahmu hadir. Gitu. Begitu wajahmu nggak hadir ya mau bagaimana? Ya. Ahmad Khairul Huda. Hadir, Pak. Ada, Pak. Wildani Soleh. Iya, hadir Pak. Tiba-tiba hadir Pak, kepalanya nongol, tiba-tiba keluar lagi gitu. Jadi kayak ular yang keluar tuh masuk apa lagi apa namanya itu ya kayak. Oke, silakan kalau masih ada ini ya pertanyaan. Kemudian itu ketua kelas silakan ya kamu nanti kirim ke saya ininya ya apa namanya isi absen itu aja, absen di checklist ya mana hadir mana enggak ya. Oh baik Pak, ya Pak. Pak itu kan untuk hari ini saya bikin 3 kolom gitu Pak, ditanggalin nggak apa-apa Pak, atau satu aja Ya, terserah. untuk hari ini aja. Pokoknya kamu taruh di situ yang tanggal berapa, yang jelas, Oh. yang hari apa, yang maksudnya yang kapan gitu, supaya saya tahu yang kapan. Oh iya Pak, saya tanggalin kok Pak. Siapa? Ya ya. Cuman yang kamu ngasihnya itu nantinya itu setelah kuliah ini, jangan ngasihnya besok gitu. Oh baik Pak. Kemarin itu Pak keburu ada kerjaan gitu Pak. Ya makanya begitu Maaf, Pak. selesai langsung di ini, jangan nunggu-nunggu ini. Soalnya saya malas saya ngerjain udah besok ini, maksud saya hari ini selesai semua saya masukin sia selesai gitu. Kalau kamu kasihnya lagi besok-besok ya jangan ya, sekali lagi kamu gitu jadi diganti. Iya Pak, baik Pak. Maaf Pak. Oke, kalau nggak ada lagi saya kira seperti itu ya. Kita tutup kuliah kita.